Coba deh perhatikan. Pernah nggak sih Anda lihat kotak abu-abu besar yang nempel di tiang listrik atau di gardu induk? Kayaknya ada di mana-mana ya, tapi sering banget kita abaikan. Nah, hari ini kita bakal bongkar misteri di balik kotak itu. Kita akan kenalan sama teknologi super penting yang namanya transformator atau ya, kita biasa sebut trafo. Iya, ini dia bendanya. Mungkin Anda lihat tiap hari, ya kan? Kadang ada suara dengungan pelan gitu dari sudut jalan. Kelihatannya sih cuma kotak biasa aja. Tapi jangan salah, di dalamnya itu ada keajaiban rekayasa yang beneran deh jadi alasan kenapa dunia modern kita ini bisa tetap nyala. Jadi, apa sih sebenarnya kerjaan benda ini? Oke, coba kita pikirin deh. Ini nih salah satu masalah paling mendasar di dunia kelistrikan. Bayangin ya, kalau kita coba kirim listrik tegangan rendah lewat kabel yang panjang banget, sebagian besar energinya tuh bakal hilang, jadi panas doang di tengah jalan. Sia-sia kan? Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa ngirim listrik secara efisien, bahkan sampai nyebrang satu negara? Nah, jawabannya ada di dalam kotak ini. Inilah solusinya. Perangkat yang kuatnya bukan main. Tapi, yang paling bikin takjub tuh apa? Benda ini sama sekali gak punya bagian yang bergerak. Nggak ada gear, nggak ada mesin, nggak ada. Semua keajaiban teknologinya terjadi gitu aja, diem-diem, nggak kelihatan. Analogi ini pas banget loh. Kalau jantung itu kan tugasnya mompa darah ke seluruh tubuh kita ya. Nah, trafo ini kerjanya mirip. Dia mompa energi listrik ke seluruh jaringan. Jadi, dia yang mastiin listrik sampai ke tujuan dan yang paling penting, sampai dengan tegangan yang pas. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng perangkat keren ini. Pertama, kita lihat dulu perannya di jaringan listrik itu apa. Terus kita masuk ke keajaiban di baliknya, yaitu induksi. Setelah itu kita intip anatominya, dan terakhir kita cari tahu gimana caranya benda ini bisa tetap adem dan aman. Siap? Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi, apa sih sebenarnya fungsi utama dari si pahlawan tanpa tanda jasa di jaringan listrik kita ini? Gampangnya tugas utama trafo itu cuma satu, yaitu mengubah level tegangan. Jadi, listrik dari pembangkit itu tegangannya dinaikin dulu, istilahnya di step up, tujuannya biar bisa dikirim jauh-jauh tanpa banyak energi yang kebuang. Nah, pas udah deket rumah kita, tegangannya diturunin lagi atau di step down, biar aman kita pakai buat nyalain TV, ngecas HP, dan lain-lain. Tapi, pertanyaannya lagi nih, gimana caranya trafo bisa ngubah tegangan padahal dia diem aja, nggak ada bagian yang muter atau gerak? Nah, jawabannya ada di salah satu prinsip fisika yang paling dasar dan keren, induksi elektromagnetik. Oke, semuanya berawal dari sini. Ini konsep kuncinya. Setiap kali ada arus listrik ngalir lewat kabel, di sekeliling kabel itu otomatis muncul medan magnet. Nggak kelihatan, tapi ada. Ini hubungan dasar banget antara listrik dan magnet. Dan inilah yang jadi modal utama kerja si trafo. Nah, disinilah sulapnya dimulai. Kalau medan magnet dari kumparan pertama tadi terus-terusan berubah ya, dan ini cuma terjadi di listrik AC atau arus bolak-balik ya, medan magnet yang naik turun ini bakal mancing atau lebih tepatnya menginduksi listrik di kumparan kedua. Jadi kayak nyetrum tanpa nyentuh gitu. Dan yang paling keren, dua kumparan ini sama sekali nggak perlu nempel. Dan ini dia, komponen yang bikin semuanya jadi sempurna. Inti besi ini fungsinya kayak jalan tol super buat medan magnet tadi. Dia nangkepin semua medan magnet yang mau kabur, terus ngegiring mereka semua lewat satu jalur khusus dari kumparan pertama ke kumparan kedua. Hasilnya, proses transfer energinya jadi efisien banget, hampir nggak ada yang kebuang. Jadi rahasianya cuma ini, simple banget. Kalau jumlah lilitan di kumparan kedua 2 kali lebih banyak dari yang pertama, ya tegangannya bakal jadi 2 kali lipat juga. Kalau lilitannya cuma setengah, tegangannya juga jadi setengah. Sesimpel itu. Fisika yang cerdas dan elegan banget kan? Oke, sekarang kita udah tahu cara kerjanya. Yuk kita tur ke bagian dalamnya, kita lihat ada apa aja sih di dalam sebuah trafo model. Secara garis besar ada dua desain utama nih. Yang pertama tipe cangkang atau shell type yang di sebelah kiri. Di sini inti besinya seolah-olah membungkus kumparannya. Yang kedua tipe inti atau core type yang di kanan. Nah kalau yang ini kebalikannya, kumparannya yang mengelilingi inti besinya. Masing-masing punya kelebihan tentu aja. Tipe cangkang yang banyak dipakai di Amerika itu katanya lebih kuat dan jagoan buat nanganin arus yang super tinggi. Sementara itu, tipe inti yang lebih umum di seluruh dunia, katanya sih lebih gampang kalau mau diperbaiki. Yuk kita mulai tur komponennya dari inti besi. Nah ini penting nih,
Inti ini bukan sebongkah besi utuh loh, tapi tumpukan dari banyak lempengan baja tipis yang dikasih lapisan isolator. Kenapa dibikin kayak gitu? Tujuannya cerdas banget, untuk ngurangin energi yang hilang jadi panas, jadi lebih efisien. Nah, kalau ini bisa dibilang mesinnya trafo. Isinya ribuan lilitan kawat tembaga yang dibungkus isolator dengan super hati-hati. Ada kumparan primer, tempat listrik masuk, dan kumparan sekunder, tempat listrik keluar lagi, tapi dengan tegangan yang udah beda. Trafo-trafo besar itu biasanya berendam di dalam minyak khusus. Dan minyak ini bukan sembarang minyak loh. Fungsinya ada dua dan dua-duanya penting banget. Pertama, buat nyerap panas, biar trafonya tetap adem. Kedua, minyak ini juga jadi isolator listrik yang hebat, jadi nggak akan ada korsleting di dalam sana. Kalau Anda lihat, ada kayak belalai keramik yang nonjol keluar dari trafo. Nah, itu namanya bushing. Anggap aja ini gerbang keluar masuknya listrik yang super aman. Tugasnya penting banget, mastiin listrik tegangan super tinggi nggak loncat ke badan trafo. Kalau sampai loncat, wah bisa bahaya banget. Oke, ngubah listrik dengan daya segede itu pasti panas banget kan hasilnya? Jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita ngejaga jantung jaringan listrik ini biar tetap adem dan aman? Sistem pendinginnya itu pada dasarnya bisa kita pecah jadi dua pertanyaan simpel. Pertama, didinginin pakai apa? Jawabannya bisa minyak atau udara. Kedua, cara ngalirin pendinginnya gimana? Bisa secara alami aja lewat konveksi atau dipaksa pakai pompa dan kipas angin. Nah, beginilah wujud aslinya. Trafo-trafo raksasa itu sering banget punya radiator dan kipas gede di luarnya. Mirip banget sama radiator mobil Anda, cuma ya ukurannya berkali-kali lipat lebih besar. Fungsinya sama persis, buat buang panas ke udara. Selain sistem pendingin, ada juga satpamnya loh. Ada alat canggih namanya relay book holds yang bisa ngendus kalau ada gas aneh di dalam, pertanda ada masalah. Ada juga ventilasi darurat biar tangkinya nggak meledak kalau tekanannya naik. Dan tentu, ada pemutus sirkuit otomatis buat ngelindungin dari korsleting. Semuanya ini kerja bareng buat ngejaga trafo. Jadi, lain kali Anda lewat dan lihat salah satu dari kotak abu-abu ini, coba deh ingat sejenak. Ingat semua keajaiban fisika dan rekayasa yang lagi kerja di dalamnya. Sebuah perangkat yang diam aja, nggak gerak sama sekali, tapi ternyata dialah jantung dari seluruh dunia kelistrikan kita. Ini jadi bikin mikir ya, kira-kira teknologi gaib apa lagi ya yang sebenarnya menopang hidup kita setiap hari tapi sering kita lupain?